Pernahkah kalian membayangkan seorang bayi yang dimandikan Lionel Messi? Lalu hampir 20 tahun kemudian justru berdiri di hadapannya pada laga terbesar di dunia. Kedengarannya seperti cerita yang hanya ada di film. Tapi itulah yang benar-benar akan terjadi di final Piala Dunia tahun 2026. Di satu sisi ada Lionel Messi, sang legenda. Pemain yang selama hampir 2 dekade menjadi wajah sepak bola dunia. Di sisi lain berdiri Lamine Yamal, bocah ajaib Barcelona yang bahkan belum lahir ketika Messi mulai menaklukkan Eropa. Yang membuat pertandingan ini terasa berbeda bukan sekadar karena mempertemukan Argentina dan Spanyol, melainkan karena untuk pertama kalinya sang raja akan berhadapan langsung dengan pemain yang disebut-sebut sebagai pewaris tahtanya. Menariknya, ini bukanlah pertemuan pertama mereka. Jauh sebelum Yamal dikenal dunia, jauh sebelum ia mengenakan nomor punggung 10 Barcelona, bahkan sebelum ia bisa berjalan, Messi ternyata sudah pernah bertemu dengannya. Tahun 2007, Barcelona mengadakan sesi foto amal bersama UNICEF di Camp Nou. Sebuah keluarga asal Mataró memenangkan undian untuk mengikuti pemotretan bersama pemain Barcelona. Tak ada yang menyangka, bayi berusia sekitar 7 bulan yang berada di dalam bak mandi itu adalah Lamine Yamal. Sementara orang yang memandikannya adalah Lionel Messi. Awalnya Messi bahkan terlihat canggung. Menurut fotografer Joan Montfort, Messi yang terkenal pendiam tampak bingung bagaimana cara menggendong bayi tersebut. Tak ada yang menganggap momen itu spesial. Semua mengira itu hanya foto biasa untuk kegiatan amal. Namun setelah Yamal tumbuh menjadi bintang Barcelona, foto tersebut berubah menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Banyak penggemar menyebutnya sebagai simbol lahirnya seorang penerus. Seolah-olah tanpa disadari, Messi sedang menyerahkan berkah kepada pemain yang suatu hari nanti akan melanjutkan warisannya. Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang takdir sudah menuliskan semuanya sejak awal? Kini, hampir 20 tahun kemudian, keduanya akhirnya akan berdiri di lapangan yang sama. Bukan lagi sebagai seorang bayi dan idolanya, melainkan sebagai dua pemain yang memimpin negaranya masing-masing menuju final Piala Dunia. Dan panggungnya bukan sembarang pertandingan, melainkan pertandingan paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Kalau ada satu klub yang paling memahami arti regenerasi, jawabannya adalah Barcelona. Klub asal Catalunya itu pernah membesarkan banyak legenda. Namun tidak ada yang pengaruhnya sebesar Lionel Messi. Selama 17 musim bersama tim utama, Messi mengubah Barcelona menjadi salah satu klub paling ditakuti di dunia. Ia memenangkan gelar demi gelar, memecahkan rekor demi rekor, hingga meraih 7 Ballon d'Or saat masih berseragam Blaugrana. Kepergiannya pada tahun 2021 membuat banyak orang percaya bahwa Barcelona akan membutuhkan waktu sangat lama untuk menemukan pengganti. Dan memang, mencari pemain seperti Messi hampir mustahil. Namun 2 tahun kemudian, muncul seorang anak yang membuat dunia kembali menoleh ke Camp Nou. Namanya Lamine Yamal. Sama seperti Messi, Yamal merupakan lulusan Akademi La Masia. Ia bergabung sejak masih berusia 7 tahun dan berkembang menjadi salah satu talenta paling menjanjikan yang pernah dimiliki Barcelona. Pada April 2023, saat usianya baru menginjak 15 tahun, Yamal menjalani debut bersama tim utama Barcelona. Saat itu banyak orang mengira ia hanya akan menjadi pemain muda, berbakat seperti kebanyakan lulusan akademi lainnya. Ternyata dugaan itu salah. Musim demi musim, Yamal berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Keberaniannya menggiring bola, visi bermainnya, hingga kemampuan melewati lawan membuat banyak orang teringat pada Messi muda. Meski begitu, Yamal tidak pernah mencoba menjadi salinan Messi. Ia membangun gayanya sendiri, dengan kecepatan, kreativitas, dan keberanian mengambil risiko. Ia menjelma menjadi senjata utama Barcelona di sisi kanan serangan. Puncaknya terjadi ketika Barcelona mempercayakan nomor punggung 10 kepadanya. Nomor yang dulu identik dengan Lionel Messi, kini resmi berada di punggung Lamine Yamal. Keputusan itu tentu bukan tanpa tekanan. Nomor 10 di Barcelona bukan sekadar angka.
Nomor itu adalah simbol, sejarah, sekaligus beban besar yang tidak semua pemain sanggup memikul. Namun Yamal menjawab semuanya lewat performa di lapangan. Ia mencetak 16 gol di La Liga, menyumbang 11 assist, dan menjadi pemain paling berpengaruh dalam perjalanan Barcelona mempertahankan gelar Liga. Perlahan, keraguan mulai menghilang. Kini semakin banyak yang percaya bahwa Barcelona memang telah menemukan bintang baru, dan takdir seolah terus memainkan ceritanya. Setelah mewarisi nomor 10 Barcelona, kini Yamal memiliki kesempatan mewarisi sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan sekadar status sebagai ikon klub, melainkan tongkat estafet sebagai wajah baru sepak bola dunia. Namun sebelum itu terjadi, ada satu ujian terakhir yang harus ia lewati. Ia harus menghadapi orang yang selama ini menjadi standar kehebatan semua pemain, Lionel Messi. Final Piala Dunia biasanya selalu menghadirkan satu cerita besar. Namun kali ini, ceritanya terasa jauh lebih emosional. Di satu sisi berdiri Lionel Messi, pemain yang selama hampir 2 dekade menjadi simbol sepak bola modern. Hampir semua gelar bergengsi sudah pernah ia menangkan. 8 Ballon d'Or, Liga Champions, Copa America, hingga akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia. Tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Di sisi lain ada Lamine Yamal. Usianya bahkan belum genap 20 tahun. Tetapi namanya sudah masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Banyak yang percaya jika ada satu pemain yang mampu melanjutkan era setelah Messi dan Cristiano Ronaldo, maka orang itu adalah Yamal. Menariknya, Messi sendiri pernah memberikan pujian yang begitu besar kepada pemain muda Spanyol tersebut. Dalam sebuah wawancara beberapa bulan sebelum Piala Dunia, Messi mengatakan bahwa jika harus memilih satu pemain muda yang memiliki masa depan paling cerah, pilihannya adalah Lamine Yamal. Ucapan itu kini terasa seperti sebuah ramalan. Karena pemain yang dipuji, Messi kini justru akan menjadi lawan terbesarnya di panggung final. Meski begitu, perjalanan Yamal menuju final tidak sepenuhnya mulus. Ia sempat mengalami cedera hamstring pada April 2026. Banyak yang khawatir kondisinya belum mencapai performa terbaik saat Piala Dunia dimulai. Namun, perlahan ia membuktikan kualitasnya. Mungkin jumlah golnya belum sebanyak yang diharapkan, tetapi pengaruhnya di atas lapangan sangat besar. Hampir setiap serangan berbahaya Spanyol berawal dari sisi kanan, tempat Yamal beroperasi. Pada semifinal melawan Prancis, aksinya memaksa lawan melakukan pelanggaran di kotak penalti yang menjadi awal kemenangan 2-0 La Roja. Sebaliknya, Messi kembali menunjukkan mengapa dirinya masih layak disebut salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Di usia yang sudah tidak muda lagi, ia tetap menjadi pusat permainan Argentina. Gol demi gol terus ia cetak, assist terus ia berikan, dan pengalamannya menjadi pembeda di setiap pertandingan penting. Kini, keduanya tinggal berjarak satu pertandingan dari trofi paling bergengsi di dunia. Kalau melihat nama-nama pemain yang dimiliki kedua tim, banyak orang mungkin langsung menjagokan Spanyol. Menurut data nilai pasar pemain, skuad Spanyol bernilai sekitar 1,22 miliar euro. Sementara Argentina hanya sekitar 807 juta euro dan berada di peringkat ke-7. Skuad termahal di turnamen. Di atas Argentina bahkan masih ada Inggris, Portugal, Brasil, hingga Jerman. Namun Piala Dunia sekali lagi membuktikan bahwa sepak bola tidak pernah bisa dihitung hanya dengan uang. Prancis datang sebagai skuad termahal. Inggris memiliki pemain-pemain bernilai fantastis, tetapi keduanya gagal mencapai tujuan akhir. Sebaliknya, Argentina kembali melaju ke final dengan mengandalkan pengalaman, mental juara, dan kepemimpinan Lionel Messi. Di sisi lain, Spanyol hadir membawa generasi baru yang penuh energi. Tim muda yang bermain tanpa rasa takut, dipimpin oleh Lamine Yamal sebagai wajah masa depan sepak bola. Karena itulah final ini terasa sangat istimewa. Ini bukan sekadar Argentina melawan Spanyol, bukan hanya Messi melawan Yamal, tetapi juga pertarungan antara pengalaman dan masa depan. Ada kalanya sebuah pertandingan lebih besar daripada sekadar perebutan trofi. Final Piala Dunia tahun 2026 mungkin akan dikenang sebagai salah satunya. Selama hampir 20 tahun terakhir, dunia sepak bola hidup dalam era Lionel Messi.
Kini, waktu terus berjalan. Messi memang masih mampu menciptakan keajaiban, tetapi usia tidak pernah bisa dilawan. Di sisi lain, Lamine Yamal baru saja memulai perjalanannya. Ia masih memiliki karier yang sangat panjang dan kesempatan untuk menulis sejarahnya sendiri. Yang membuat semuanya terasa begitu puitis adalah bagaimana kisah mereka dimulai. Hampir 20 tahun lalu, Messi pernah menggendong dan memandikan seorang bayi dalam sebuah acara amal, Barcelona. Kini, bayi itu berdiri sebagai lawan di final Piala Dunia. Messi mengejar penutup yang sempurna bagi karier Piala Dunianya. Yamal mengejar awal yang sempurna untuk membangun warisannya sendiri. Jika Argentina menang, Messi mungkin akan menutup perjalanan Piala Dunia dengan cara yang nyaris sempurna. Namun jika Spanyol yang keluar sebagai juara, dunia bisa saja menyaksikan lahirnya era baru. Saat Lamine Yamal benar-benar keluar dari bayang-bayang idolanya dan menjadi wajah baru sepak bola dunia. Pada akhirnya, pertandingan ini bukan hanya soal trofi. Ini adalah tentang warisan. Tentang bagaimana sepak bola selalu menemukan sosok baru untuk melanjutkan kisah yang ditinggalkan para legenda. Dan ketika peluit panjang berbunyi di New York, New Jersey nanti, dunia tidak hanya akan mengetahui siapa juara Piala Dunia tahun 2026. Dunia juga akan melihat, apakah malam itu menjadi bab terakhir milik Lionel Messi? Atau justru bab pertama dari kisah besar seorang Lamine Yamal?